Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu. Segala puji bagi Allah, senantiasa kita ucapkan dan senantiasa kita memujinya serta minta ampun kepada Allah min sayyiati a'malina, dari kejelekan perbuatan-perbuatan kita. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kembali kita bersyukur Allah masih memberikan kepada kita semangat untuk berkumpul dalam mentadabburi ayat-ayat Allah serta hadis-hadis nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap di sini, dengan kita berkumpulnya di sini, Allah akan mengutus malaikatnya agar mengepakkan sayapnya sebagai bukti malaikat itu ridho terhadap apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min kharijin kharaja min baitihi." Siapa saja yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, yang tujuan dia adalah untuk menuntut ilmu agama, illa wadu'at lahul malaikata, kecuali malaikat akan meletakkan kepadanya ajnihataha, malaikat itu akan mengepakkan sayapnya, ridon bima yasna, malaikat itu ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang bab kemurahan hati. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kepada bab berikutnya, bab yang ke-121, bab asyuhu, bab yang berkaitan dengan kekikiran. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengawali bab ini dengan menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam fi jawfi abdin abadan. Tidak akan pernah berkumpul antara debu orang yang berjihad di jalan Allah dengan asap neraka jahanam di dalam rongga seorang hamba atau di dalam perut seorang hamba. Wala yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi abadin abadan, dan tidak akan pernah berkumpul di dalam diri seorang hamba antara sifat kekikiran dengan keimanan. Di dalam hadis ini Rasulullah membuat dua pokok. Yang pertama, Rasulullah mengatakan bahwasanya tidak akan terkumpul debu orang yang pergi berjihad di jalan Allah dengan asap neraka jahanam, tidak akan pernah menyatu. Dan yang kedua, kata Rasulullah, la yajtami syuhu wal iman, sifat kekikiran tidak akan pernah menyatu fi qalbi abadin abadan. Sifat kekikiran dan keimanan tidak akan pernah bisa disatukan sehingga dia menyatu
di dalam hati seorang manusia selama-lamanya. Dan kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya jihad di jalan Allah itu merupakan sebuah amalan yang lebih baik dari sekedar amalan yang lainnya berupa jual beli yang lainnya. Itu pakai dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Hal adullukum, katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian saya kasih tahu kepada kalian ala tijaratin, kepada sebuah perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang mana perniagaan itu akan bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi, perniagaan itu adalah hendaklah kalian beriman kepada Allah, wa rasulihi, kemudian kalian beriman kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan hendaklah saat kalian sudah beriman kepada Allah serta beriman kepada rasulnya, hendaklah kalian berjihad di jalan Allah dengan menggunakan harta-harta yang kalian miliki serta dengan diri kalian. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahuinya. Kemudian Allah melanjutkan ayat ini, yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, niscaya Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan kalian akan dimasukkan kepada tempat-tempat yang bagus di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itulah kemenangan yang agung. Wa basyiril mu'minin wa ukhra, kata Allah. Pada lanjutan ayat itu, ayat ke-13, Allah mengatakan, dan kemudian tuhibbunaha, dan kalian akan mencintai, menginginkan nasrum minallah, kalian akan mencintai pertolongan yang akan datang dari Allah, wa fadhun qarib, serta kemenangan yang begitu dekat, wa basyiril mu'minin, maka berilah kabar gembira bagi kaum mukminin. Ini surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Kembali kita kepada hadis tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannama fi jawfi abdin abadan. Tidak akan pernah menyatu antara debu orang yang pergi berjihad di jalan Allah dan asap neraka Jahannam. Maka dalam hal ini, orang yang pergi berjihad di jalan Allah, maka dia akan Allah jaga dari neraka Jahannam. Sesuai dengan ayat tadi, Allah mengatakan, hal adullukum ala tijaratin, maukah kalian saya beritahukan kepada kalian tentang jual beli yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Maka dalam ayat itu Allah mengatakan, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hendaklah kalian berjihad kepada Allah dengan harta-harta kalian dan dengan diri kalian. Makanya di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, wala yajtami'u syuhu, tidak akan pernah menyatu antara sifat kekikiran, pelit, wal iman, dan keimanan. Tidak akan bisa disatukan antara keimanan dengan kekikiran. Orang yang beriman, dia akan membantu, dia akan berinfak, dia akan bersedekah,
yang tertanam dalam dirinya, ma naqasat sarqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan kita bersedekah, dengan kita berberi, dan dia yakin apa yang diberikannya Allah akan menggantinya nanti di akhirat dengan yang lebih baik dari apa yang diinfakkannya. Adapun orang-orang yang pelit, itu sejatinya orang itu imannya lemah, atau bisa jadi dia tidak beriman. Itu makanya kata Rasulullah, la yajtami syuhu wal iman, keimanan tidak akan pernah bersatu dengan sifat kekikiran. Orang yang kikir akan mikir dia untuk membagi, akan berpikir untuk menolong. Di dalam kitab ini Syekh menjelaskan, wala yajtami'u syuhu wal iman fi qalbi abadan, yang mana dalam hadis Rasulullah mengatakan tidak akan pernah menyatu di dalam diri seorang manusia antara sifat kekikiran dan keimanan di dalam hati seorang muslim selama-lamanya. Asyuhu, arti dari asyuhu, kikir adalah asyuddul bukhl, yaitu rasa pelit yang sangat, yaitu rasa pelit yang bersangatan. Wa huwa ablagu fil man'i minal bukhli, bahkan dia lebih pelit dari sekedar pelit. Bisa jadi orang seperti ini dia pelit kepada orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri. Lebih pelit, dia pelit kepada orang lain bahkan untuk diri dan keluarganya. Itulah namanya asyuhu, kikir. Kemudian dijelaskan juga wakila, ada juga pendapat lain, wa huwal bukhlu ma'al hirsi, yang dikatakan syuhu itu adalah sifat pelit yang diiringi dengan ketamakan atau kerakusan. Asyuhu itu adalah sifat pelit yang diiringi dengan tamak dan kerakusan. Kemudian wasyuhu amun wakila, ada juga pendapat mengatakan bahwasanya asyuhu itu sifatnya lebih umum. Al-bukhlu bil mal wasyuhu bil mali wal ma'ruf. Sifat kikik atau pelit itu hanya sekadar berhubungan dengan harta. Adapun asyuhu, dia itu berkaitan dengan bil mali wal ma'ruf. Dia itu pelit berkaitan dengan harta dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Dia sudah orangnya pelit, tidak mau menolong, bisa jadi dengan tenaga atau bisa jadi dengan pikiran. Bisa jadi ada orang mau lewat, orang tua di tepi jalan, dia tahu orang itu mau jatuh, dia tidak akan mau menolongnya. Itulah yang dikatakan dengan asyuhu, rasa pelit yang bersangatan. Tidak saja berkaitan dengan harta, juga dia berkaitan dengan al-ma'ruf, tidak mau melakukan kebaikan sedikit pun. Orang yang pelit bersangatan ini biasanya orangnya cuek. Kalau pagarannya mungkin sampai atapnya ketutup karena pagarannya, karena takutnya diambil orang hartanya. Anjingnya penuh, tambah lagi sapamnya. Atau bisa jadi nggak ada anjingnya, nggak ada sapamnya, kuncinya banyak, sehingga saat dia meninggal dalam, na'udzubillah, sampai jadi bangkai, tinggal tulang baru sadar orang. Bapak ini nggak keluar-keluar, akhirnya cek orang udah meninggal dunia. Itulah orang yang pelit bersangatan. Maka kita berlindung dari sifat-sifat seperti ini, karena kata Rasulullah tidak akan pernah menyatu di dalam hati seorang muslim sifat kekikiran dan keimanan. Itu makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, was-shadaqatu burhan, sejatinya sedekah itu merupakan bukti keimanan. Orang-orang yang beriman, dia akan mudah memberi, mudah membantu, mudah menolong. Adapun orang-orang yang tidak beriman, dia akan mikir-mikir, tidak akan mau membantu. Maaf dulu Pak, saya masih kerja. Maaf dulu Pak, saya ada kesibukannya.
Saat ada tetangga yang meninggal dunia, maaf dulu Pak, ini sedang ada keperluan mendadaknya. Pandai dia mencari alasan untuk supaya tidak bisa ikut membantu kebaikan, melakukan kebaikan. Dicarinya beribu macam alasan sehingga tidak mau membantu, menolong atau berimpak, bersedekah. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman itu ringan tangan, suka membantu, suka menolong, suka berimpak dan suka bersedekah. Dijelaskan juga dalam kitab Al-Mirqah, wala yajtami'u syuhu wal iman. Makna yang terkandung bahwasanya tidak akan bersatu antara kekikiran dan keimanan. Ai al-bukhlu artinya adalah rasa pelit, alladzi yujabu man'ul wajib. Dia itu rasa pelit yang menyebabkan dia terhalang dari hal-hal yang wajib. Contoh simpelnya, standar orang makan sehari 3 kali dalam sehari. Kalau dia makan cukup 1 kali sehari, itulah orang pelit bersangatan supaya bisa nabung terus, nimbun harta. Itulah orang yang kikir, sampai-sampai dia menelantarkan kebutuhan inti dari keluarganya. Aturan makan batang buah tidak bisa. Anaknya minta belanja, kita tabung aja ya nak, biar bisa kita beli mobilnya. Kita tabung aja nak, nanti kita jalan-jalannya. Nantinya entah kapan-kapan ditagih anaknya, nantilah nak, bapak masih sibuknya. Dicarinya alasan terus supaya dia tidak bisa memberi. Itulah orang-orang yang kikir. Adapun orang yang beriman, dia meyakini bahwasanya apapun yang disuapkannya kepada istrinya atau dia yang diinfakkannya kepada anak dan istrinya, itu merupakan sumber pahala baginya. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan bab ini, an Abdullah bin Rubaiyah an Abdullah bin Rubaiyah qala kunna julusan inda Abdullah. Suatu ketika kami duduk-duduk bersama Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika kami duduk-duduk bersama Abdullah bin Mas'ud. Fadzakaru rajulan, lalu kami menceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang seorang laki-laki. Fadzakaru min khuluqihi, lalu kami ceritakan tentang akhlak orang ini. Jadi mereka ceritakan itu akhlak seorang laki-laki yang akhlaknya sangat jelek. Faqala Abdullah, lalu Abdullah mengatakan, ara'aitum, bagaimana pendapat kaliannya? Lau qata'tum ra'sahu, seandainya kalian potong kepalanya, akuntum tastati'una an ta'idu, apakah kalian akan sanggup mengembalikan kepalanya lagi seperti semulanya? Qalu la. Lalu Abdullah mengatakan, tidak mungkin, kami tidak akan bisa mengembalikan kepalanya lagi seperti semulanya. Qala fayaduh, seandainya kalian potong tangannya? Qalu la, kami tidak akan bisa juga mengembalikan tangannya. Qala farijlah, seandainya kalian potong tangan kakinya, apakah kalian bisa mengembalikan kakinya? Qalu la, kami tidak akan bisa. Qala, lalu Abdullah mengatakan, fa innakum la tastati'una an tughayyiru khuluqahu hatta tughayyiru khalqahu. Sesungguhnya kalian tidak akan sanggup mengubah akhlaknya sebagaimana kalian tidak sanggup mengubah fisiknya. Kalian tidak akan sanggup mengubah akhlaknya sebagaimana kalian tidak sanggup mengubah fisiknya.
Dan sebagaimana dulu kita sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat-sifat itu yang bisa mengubahnya adalah dirinya sendiri. Tidak bisa orang lain mengubahnya. Maka Rasulullah mengatakan, innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya sifat kelemah lembutan itu dengan melatihnya, melakukan kelembutan. Bukan orang lain yang mempraktekkannya kemudian efeknya pindah ke dia, tidak bisa. Dialah langsung yang bisa merubah akhlaknya. Akhlaknya jelek, dia sendiri bisa merubahnya. Adapun kita tidak bisa. Kita nasihati pun bisa jadi Anda ini sok alim, sok pintar. Tidak ada hasilnya. Yang bisa mengubah akhlak itu adalah pribadi orangnya. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud melanjutkan ucapannya tadi, inna nutfata, sesungguhnya air mani la tastakirru fir rahimi arba'ina lailatan. Sesungguhnya air mani itu diletakkan di dalam rahim seorang ibu lamanya 40 malam. Tsumma tanhadiru daman, kemudian 40 malam setelahnya akan berubah menjadi darah. Tsumma takunu alaqatan, 40 hari setelahnya akan berubah menjadi segumpal daging. Tsumma takunu mudghatan, 40 hari setelahnya dia akan berubah menjadi segumpal daging. Tsumma yab'atsallahu malakan fayaktubu rizqahu, kemudian Allah akan mengutus kepadanya seorang malaikat, maka akan ditetapkan baginya tentang rezekinya, wa khuluquhu, dan akan ditetapkan juga baginya tentang akhlaknya, wa syakiyan, akan ditetapkan dia apakah termasuk orang yang celaka atau tidak, au sa'idan, akan ditetapkan juga dia apakah dia termasuk orang yang bahagia, apakah dia celaka di dunia dan juga di akhirat, apakah dia bahagia di dunia ataupun di akhirat. Nanti akan timbul pertanyaan dalam hal ini. Ini nanti akan menimbulkan pertanyaan sangat besar. Orang-orang yang berdalil kalau begitu kami cukupkan dengan mengikuti takdir Allahnya. Kami kan melakukan pelakuan maksiat ini sudah Allah takdirkan. Akan timbul pertanyaan seperti itu. Kami miskin sudah takdir Allah. Ya udah enggak usah kami lagi bekerjanya. Kami kaya udah takdir Allah. Akhirnya mereka sombong. Akan timbul nanti ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Orang-orang yang hanya bersandar kepada takdir. Dan hal ini juga pernah terjadi pada zaman sahabat. Dijelaskan dalam Sahih Muslim, faqala rajulun ya Rasulullah. Suatu ketika seseorang mendatangi Rasulullah, wahai Rasulullah, apala namkuthu ala kitabina, wahai Rasulullah, apakah kita akan diam saja, tidak melakukan apa-apa saja, dan kita cukup bersandar kepada takdir yang sudah ditetapkan Allah kepada kitanya? Wadadaul amal, kemudian kita tinggalkan amal, kita tinggalkan melakukan perbuatan. Contoh simpelnya, Allah sudah menetapkan rezeki buat kita, nggak usah kita berusahanya. Allah sudah menetapkan kita, apakah kita menjadi penduduk surga atau neraka, ya udah nggak usah kita sholatnya. Akan menimbulkan seperti ini. Ini contoh yang seperti dalam hadis ini. Wa nadaul amal, kata sahabat ini, akan kita tinggalkan bekerja ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, man kana min ahli sa'adah fayasiru ila amali ahli sa'adahnya. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang Allah tetapkan dia
menjadi orang yang akan bahagia baik dunia maupun di akhiratnya. Fayusiru ila amali ahli sa'adahnya, maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan orang yang akan bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Wa man kana min ahli syaqawah, adapun orang-orang yang merupakan ahli kebinasaan atau orang-orang yang celaka, fayasiri ila amali ahli syaqawahnya, maka Allah akan mudahkan dirinya untuk melakukan amalan-amalan yang celaka. Faqala, Rasulullah mengatakan, ya'malu fa kullun muyassarna, bekerjalah kaliannya, sesungguhnya segala sesuatu akan dimudahkan sesuai takdirnya. Maka kita bersyukur pada hari ini, tanda-tanda kebahagiaan Allah perlihatkan kepada kita. Kita masih Allah izinkan kita untuk sholat, Allah masih memberikan keimanan kepada kita. Itu merupakan pertanda kebahagiaan insya Allah akan kita dapatkan nanti setelah kita meninggal dunia. Itu makanya kita berdoa kepada Allah agar Allah kokohkan kita di dalam keimanan dan ketaatan. Rasulullah mengajarkan doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di dalam agamamu. Ya musarribal qulub sarrib qalbi ala ta'atiknya, wahai zat yang memalingkan hatinya, kokohkanlah hati hambamu di dalam ketaatan kepadamu. Karena kita khawatir hari ini kita taat, kita rajin ibadah, kita rajin belajar, tapi kalau Allah menjelang ajal kita meninggal dunia, justru kita melakukan amalan penduduk neraka. Akhirnya kita Allah tetapkan menjadi penduduk neraka. Itu makanya dalam hadis yang sangat panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, nanti akan ada orang yang senantiasa melakukan amalan kebaikan, fayasbiqu alaihil kitabnya. Orang-orang seperti ini kemudian Allah tetapkan baginya, dia awalnya melakukan amalan-amalan penduduk surga, lalu Allah tetapkan terjadi padanya fayasbiqu alaihil kitabnya, ketetapan Allah itu datang padanya, fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluhanya, sehingga akhir hayatnya dia melakukan amalan yang menyebabkan amal itu masuk pada golongan ahli neraka, sehingga Allah mencampakkan dirinya ke dalam neraka. Contoh simpel, karena kita sudah capek bekerja, usaha tidak lancar terus, akhirnya kita pergi ke dukun untuk minta penglaris. Setelah kita pergi ke dukun, kita meninggal dunia. Selama ini kita sudah beribadah bertahun-tahun, bahkan menjelang usia kita berakhir, kita melakukan kesyirikan, akhirnya kita Allah tetapkan sebagai penduduk neraka. Itu makanya jangan sampai kita lalai dari berdoa. Ada juga orang, dia senantiasa melakukan amalan kejahatan yang menyebabkan sebenarnya seandainya itu berkelanjutan sampai dia meninggal dunia, akan menyebabkan dia menjadi penduduk nerakanya. Maka apa kata Rasulullah? Fayasbiqu alaihil kitabnya, tapi takdir Allah berkehendak lainnya. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluhanya. Pada kondisi itu dia melakukan amalan yang merupakan amalan yang menyebab amalan itu masuk kepada amalan penduduk surga. Contoh simpelnya, dia bertobat, fayadkhuluha, kata Rasulullah. Orang seperti ini akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Contoh simpel, hari ini dia masuk Islam, kemudian meninggal dunia, langsung masuk surga. Adapun kita seperti sekarang ini, kita tidak tahu apakah kita termasuk yang Allah jamin menjadi penduduk surga hingga akhir hayat kita atau tidak. Karena Rasulullah mengatakan,
Innamal amru bi khawatimihi. Sesungguhnya amal itu sesuai dengan akhir penutupnya. Bagaimana saat kita meninggal dunia nanti? Amal apa yang kita lakukan? Apakah sempat kita mengucapkan la ilaha illallah? Yang mana Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam surganya. Apakah kita sempat mengucapkan ini atau tidak? Yang bisa mengucapkan ini adalah orang yang senantiasa melatih dirinya, mengikhlaskan dirinya, menetapkan Allah adalah Tuhannya. Orang yang ikhlas dan beribadah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan. Adapun orang yang setengah-setengah seperti orang-orang munafik, mereka tidak akan bisa, tidak akan sanggup mengucapkan sekedar kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ada penyebab takdir Allah itu bisa berubah. Hal ini jugalah dikisahkan suatu ketika Umar bin Khattab ketika hendak pergi ke Syam, maka terdengarlah kabar bahwa di Syam itu terjadi penyakit menular. Di sana terjadi penyakit menular. Maka seorang sahabat mengatakan, "Wahai Umarnya, apakah engkau berpaling dari takdir Allahnya?" Maka Umar mengatakan, "Nufiru min qadarillahi ila qadarillahnya." Kita berpaling dari ketetapan Allah ke ketetapan Allah yang lainnya. Contoh simpelnya, Allah menetapkan pintu surga dari sini. Ini amal yang kita lakukan. Kemudian Allah tetapkan pintu neraka dengan melakukan amalan ininya. Takdir Allah itu penyebab masuk neraka ini loh penyebabnya. Apabila kita tempuh, kita akan masuk dalam neraka. Maka kita berpaling dari sini menuju jalan amalan yang menyebabkan kita, sehingga Allah takdirkan kita menjadi penduduk surga. Itulah yang dimaksud Umar sini. Kita berpaling dari takdir Allah kepada takdir yang lainnya. Kemudian Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan, apabila kalian mendengar di dalam suatu negeri terdapat penyakit menular, maka janganlah kalian memasukinya. Dan apabila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari tempat itunya. Mukhawfatan, karena takut itu menjangkiti kaliannya. Seperti kita yang terjadi pada saat sekarang ini. Corona terjadi di mana-mananya. Seandainya kita bisa jadi masih di Papua, dan di Papua belum ada corona, dan hendak kita ingin pulang, maka kita bertahan diri dulu sana. Jangan kita datang ke sini dulu, ke Padang ini. Kita menahan diri di sana dulu. Dan seandainya kita masih di Padang ini dan di sini corona, maka kita bersabar di sini. Bersabar di sini walaupun kita takut akan terjadi corona di dalam diri kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya takdir Allah itu bisa diubah. Di dalam hadis As-Sauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yuhramur rizqa bidzambi." Sesungguhnya seorang hamba Allah akan tahan rezekinya, Allah akan haramkan dari rezekinya. Yusibahu bidzambi yusibahu, karena dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Jadi Allah menahan rezeki seseorang karena dosa-dosa yang dilakukannya. Wa innal qada'a la yarudduhu illa du'a. Sesungguhnya qada, ketetapan Allah itu tidak akan berubah kecuali dengan berdoa. Wa inna du'a ma'al qada'i ya'talijani ila yaumil qiyamah.
sesungguhnya antara ketetapan Allah itu dengan doa akan saling mendahului hingga terjadi hari kiamatnya. Jadi ketetapan Allah itu akan senantiasa mendahului dengan doa. Wa innal birra yazidu fil umri, dan sesungguhnya kata Rasulullah, melakukan kebaikan itu akan menambah umur seseorang. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahunya, siapa yang ingin ayyubsat walahu fi rizqihi, siapa yang ingin Allah lapangkan baginya di dalam rezekinya, au yunsa'alahu fi atharihi, dan Allah tunda ajalnya, falyasil rahimahunya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang cinta Allah lapangkan baginya pada rezekinya, wa yunsa'alahu fi ajalihi, dan Allah akan tunda ajalnya, falyattaqillah, hendaklah dia bertawakal kepada Allah, walyasil rahimahuna, dan hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari pelajaran kita pada malam hari ini, bahwasanya orang yang berjihad di jalan Allah akan Allah lindungi dirinya dari azab api neraka. Sebagaimana perumpamaan di Rasulullah, debu orang yang jihad di jalan Allah tidak akan pernah menyatu dengan asapnya neraka jahanam. Dan kemudian keimanan tidak akan pernah menyatu dengan sifat kekikiran di dalam hati seorang hamba. Dan pelajaran setelahnya kita mendapatkan pada malam hari ini adalah takdir Allah itu sudah ditetapkan pada setiap manusia. Akan tetapi takdir itu bisa berubah-ubah sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Sebagaimana rezeki disebutkan Rasulullah tadi, orang itu terhalang dari rezekinya karena kemaksiatan yang dilakukannya. Maka hendaklah apabila kita ingin rezeki kita Allah lapangkan, maka hendaklah kita kembali kepada Allah dengan bertaubat dan kita jauhi kemaksiatan. Dan pelajaran yang ketiga adalah ketetapan Allah itu akan bisa kita ubah dengan banyak berdoa dan menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa kita amalkan dan Allah catat sebagai amal kebaikan bagi kita di akhirat kelak nanti. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.